teman-teman semua agar teman-teman juga dapat mengetahui ilmu dan wawasan baru mengenai dunia IT. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow akun Instagram kami di @tokozoom. Oke, teman-teman yang sudah gabung boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya agar teman-teman terlihat nih kecantikan dan kegantengannya masing-masing di kita kali ini, oke? Ya, boleh teman-teman dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Udah, Kak. Oke, kalau sudah, dalam rangka Roadshow Anniversary Zoom Komputer yang ke-22 tahun, kami membuat sebuah kegiatan yang bernama SMK Connecting. SMK Connecting ini terdiri dari 2 rangkaian acara kegiatan. Acara yang pertama yang kita laksanakan nih hari ini yaitu webinar IT Education. Untuk webinarnya kali ini kita terdiri dari 4 sesi, setiap minggunya di hari Kamis. Untuk sesi yang pertama, hari ini yang akan kita bahas mengenai temanya teknologi gaming. Ingat-ingat ya teman-teman. Dan untuk sesi yang kedua akan kita laksanakan pada tanggal 3 Desember dengan tema visual system. Untuk sesi yang ketiga kita akan lakukan pada tanggal 10 Desember dengan tema security dual booting. Oke teman-teman, untuk sesi yang terakhir nih pada tanggal 17 Desember yang akan kita bahas mengenai artificial intelligence. Oke, kemudian untuk acara yang keduanya nih teman-teman, kami membuat sebuah kegiatan yang bernama SMK Games Competition. SMK Games Competition ini merupakan kompetisi gaming para pelajar SMK Kota dan Kabupaten Bogor. Untuk itu teman-teman kalau misalnya mempunyai skill kemampuan bermain game online terutama Mobile Legends, teman-teman wajib nih membuat tim khusus untuk menjadi perwakilan dari tiap sekolahnya. Tapi ada syaratnya teman-teman. Syaratnya itu kalian wajib mengikuti webinar kali ini sebanyak 3 sesi di setiap minggunya untuk mendapatkan slot pendaftaran gratis. Jadi untuk itu teman-teman harus selalu saksikan webinarnya dari awal hingga akhir acara ya. Oke. Oh iya teman-teman, Devi juga mau mengingatkan nih, untuk teman-teman mengisi link absensi di Google Form yang sudah panitia sediakan dan sudah panitia share ke teman-teman, untuk panitia juga mengetahui sejauh mana sih teman-teman setia dalam mengikuti acara kegiatan ini. Oke, teman-teman nih, di awal sesi sebelum kita memasuki materinya, kita akan ada terlebih dahulu jeda iklan untuk jeda iklan sponsor yang akan dilanjutkan untuk sesi kuis berhadiah. Untuk itu, marilah untuk itu terlebih dahulu berikut ini. Banyak ya, Bor. Delia Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana nih? Kedengeran. Haris. Ya Allah, jangan lupa ini transmit. Mas Mabur kelas.
Kak, kok gak ada suaranya lagi, Kak? Suaranya kok gak ada lagi sih? Pencet itu mana? Halo semuanya. Wah, saya udah ini ya, Kak. Nama kakak adalah Kak Rizal. Oke, baiklah. Kita udah nggak sabar kayaknya nih udah bisa masuk ke acara webinar Connecting sesi pertama dari Acer Indonesia. Temanya sendiri memang sangat familiar sekali, adalah teknologi gaming. Temanya pasti semua anak-anak SMK semuanya pada senang nih. Tapi sebelum Ini si kumis ya? webinar ya, kakak pengen lebih semangat lagi nih adik-adiknya. Kakak mau pantun dulu nih. Pantunnya makan ketupat sambil makan buah manggis. Yang tepat untuk kita kuis. Kita punya voucher adik yang bisa menjawab dengan cepat dan benar pertanyaan dari kakak. Aturan mainnya nih, adik-adik mengisi chat jawabannya via chat. Jangan lupa pengirimnya ke Markom Zoom. Oke, pertanyaannya. Dan siapa yang paling cepat menangnya? Oke, siap-siap ya tangannya ya. Pertanyaannya adalah siapa pengisi materi webinar SMK Connecting sesi pertama? Oke, yuk, siapa pemenangnya? Yuk. Muhammad Farhan. Apa? Ya, ayo terus. Belum ada yang jawab, ayo terus. Ayo, siapa namanya? Nggak tahu. Mahatma Gandhi, Pak. Ayo, siapa? Bukan Hasan, bukan. Ayo. Kumis, Pak. Oke, kita tahu jawabannya ya, udah ada jawabannya. Oke, menangnya adalah menangnya adalah lagi Emrul menangnya. Oke, selamat untuk adik Emrul. Hadiahnya bisa diambil di Zoom komputer atau menghubungi panitia dari SMK Connecting. Oke, kakak itu. Menang hadiah, Pak. Oke, saya balikan ya ke Kak Devi. Ya, Kak, makasih, Kak.
Kiridan nih, Gur. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizal untuk pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk teman-teman ini baru kuis pertama yang kita berikan kepada teman-teman. Masih ada kuis-kuis selanjutnya, makanya teman-teman harus tetap stay tune dan saksikan terus webinar kita kali ini dari awal hingga akhir. Oke teman-teman, agar tidak berpanjang lebar lagi nih, saya tidak sendirian loh teman-teman. Saya ditemani oleh Jundi. Halo Kak Jundi. Gimana nih kabarnya Kak Jundi? Semoga teman-teman di rumah juga pada sehat walafiat ya Kak Jundi. Oke Kak Jundi, menurut Kak Jundi nih, tema kita kan akan dibahas teknologi gaming nih. Menurut Kak Jundi bakal menarik gak sih buat kaum milenial nih terutama nih? Pastinya. Tuh. Oke gitu ya. Nah untuk itu Kak Jundi ini adalah moderator kita di sesi pertama kali ini yang akan berbincang-bincang lebih detail mengenai teknologi game. Untuk itu serahkan ke Kak Jundi untuk isi materinya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak Devi sudah memperkenalkan saya. Teman-teman, saya Jundi, teman-teman yang di rumah pasti sekali atau dua kali pasti pernah main game dong. Gak mungkin kalau di HP-nya nggak ada game. Iya nggak sih? Mau dari HP-HP yang mid-low, entry level, mungkin kita nyebutnya dengan HP-HP kentang, sampai HP-HP yang kualitasnya tinggi, pasti ada gamenya. Gitu kan? Yang paling tersohor sekarang mungkin ada Mobile Legends, PUBG Mobile, dan lain-lain. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman, menurut Marketing Association Lab mengatakan bahwasanya tahun 2020 di Indonesia aja ada 100 juta orang pengguna game. Artinya 2/5 dari populasi kita itu main game semuanya teman-teman. Yang tadinya awalnya game menjadi sebuah sarana pelepas penat, sekarang menjadi sebuah tren. Mulai dari mobile device, mulai dari konsol, sampai ke game-game berat AAA yang ada di PC. Apalagi sekarang dunia e-sport sedang berkembang banget teman-teman. Disediakan wadah untuk berkompetisi. Bahkan kemarin Indonesia baru saja menjuarai salah satu kompetisi internasional di PUBG Mobile. Sehingga wadah e-sport ini harus diwadahi pastinya. Gitu loh. Jadi sekarang game itu bukan hal yang bisa menjadi pelepas penat juga, tapi juga sudah menjadi sebuah industri yang bisa menarik perhatian dan juga bisa tentunya juga menghasilkan pendapatan, profit material kepada kita. Gitu. Nah, bahas game ini nggak bakal afdol kalau misalnya kita nggak ngebahas kitnya dong, gitu loh. Skill yang mumpuni kalau misalnya kitnya masih agak-agak miring, pasti agak tidak terwadahi nih. Untuk itu hari ini teman-teman, bagaimana kita bisa melihat sebuah kit yang baik? Hari ini kita akan membahas gaming teknologi yang akan disampaikan langsung dari Acer Indonesia. Sampai sekarang saya sudah bersama dengan Pak Fauzi Lubis yang menjadi retail trainer dari Acer Indonesia, teman-teman. Halo Pak Fauzi. Halo Mas. Gimana? Ya. Tadi perjalanan ke sini lumayan jauh juga ya? Lumayan jauh. Aduh, dari Jakarta nih ke Cibinong. Lumayan jauh. Kalau misalnya kita ngebahas game, sekarang pertanyaan pertama saya, Pak Fauzi sendiri main game? Wah, pasti ya. Kalau kita apalagi kalau kita bekerja di industri gaming, pasti harus memahami gaming ya. Memahami pastinya. gaming. Pasti dan main gaming juga pastinya. Apakah gaming kira-kira sama nggak sama teman-teman yang di rumah? Apa aja yang Pak Fauzi main? Yang kebanyakan saya mainin paling PUBG ya, PUBG. Nah, itu paling sering banget ya karena memang seru ya online ya. Oke. Gitu. Oke. Teman-teman, kedepannya nanti akan saya berikan waktu kepada Pak Fauzi untuk ngebahas kalau misalnya Acer ini sudah menyediakan gaming kit terbaik untuk mendulang kebutuhan gaming. Tapi bukan cuma gaming aja, pasti banyak hal yang bisa kita ulas. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Pak Fauzi selama beberapa waktu ke depan menyampaikan tema materi pada hari ini. Kepada Pak Fauzi saya persilakan. Oke, ya, thank you buat teman-teman. Nah, di sini buat teman-teman semua, jadi saya mau membahas untuk produk ya. Jadi teknologi gaming apa sih yang bisa kita kembangkan atau apa sih yang kita bisa pelajari dari teknologi gaming. Nah, ini di sini boleh. Oke. Nah, di sini selain kita membahas teknologi gaming, jadi buat teman-teman yang di sekolah nih selain kita memiliki mempunyai laptop gaming. Nah, di sini juga selain bermain gaming juga kita bisa belajar juga sebagai belajar bekerja ya. Nah ini oke, boleh tampil.
Oke, ya. Nah, ini jadi teknologi gaming yang mau saya sampaikan di sini adalah tentang desktop gaming dan laptop gaming ya. Jadi bisa belum tampil ya. Oke. Ya, nah di sini yang mau saya sampaikan dari teknologi gaming ini ada desktop gaming dan laptop gaming ya. Teman-teman di sini bisa menyesuaikan kebutuhannya di sini ya. Yang pertama adalah di sini dari jenis strategi media gaming ya untuk rencana teman-teman bisa memilih dari desktop gaming. Nah, desktop gaming juga kita punya laptop gaming. Ya, dah ini udah tampil ya materinya. Jadi saya ngambil dua media. Oke, saya mengambil dua media dari teknologi gaming ini, ada desktop gaming dan laptop gaming. Ya, di mana di sini teman-teman bisa memilih desktop gaming misalnya. Nah, ini lebih ke performa. Ya, jadi kalau misalnya desktop gaming ini lebih ke performa karena memang mereka membutuhkan komponen atau spesifikasi yang besar ya, seperti CPU, RAM, dan video card juga. Nah, ini membutuhkan juga monitor. Tapi kalau yang lebih efisiensi, di sini kita punya adalah laptop gaming. Nah, ini yang paling seru kita bahas nih ya, teman-teman ya. Jadi di laptop gaming ini banyak yang kita dapetin dari laptop gaming selain simple ya. Di sini juga laptop gaming semuanya ada, semuanya bisa. Apa aja sih yang bisa kita lakukan dari laptop gaming? Oke, ya. Nah, ini next. Oke, nah ini untuk laptop gaming yang bisa kita lakukan selain teman-teman kebutuhannya untuk bermain game. Jadi nggak bermain game aja. Di sini ada 3 kategori yang bisa kita untuk main game ya. Laptop gaming yang bisa kita untuk main game itu ada untuk ya sebentar. Oke, nah ini laptop gaming selain kita untuk bermain game ini juga bisa bekerja ya. Belajar, bermain dan bekerja ya teman-teman ya. Jadi di sini selain belajar, nah apa aja sih yang kita bisa belajar dari laptop gaming ini seperti Microsoft Word ya, Excel, PowerPoint, jadi Microsoft Office. Nah, di situ kita bisa untuk bekerja juga. Dan di berikutnya juga belajar online ya. Sekarang media belajar online lebih banyak nih buat teman-teman yang sekolah nih ya. Jadi laptop gaming ini selain buat main game juga kita bisa untuk belajar teman-teman ya. Jadi media online untuk belajar media online dan juga pengetahuan pastinya. Ya. Nah, pengetahuan yang paling penting nih teman-teman. Dari pengetahuan ini kita bisa lihat bisa mencari dari Google atau Bing atau Yahoo ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sini. Lalu selain itu bermain. Nah, selain bermain apa aja sih yang bisa kita dapetin dari laptop gaming? Yang berikutnya adalah multimedia ya. Di sini multimedia banyak nih teman-teman, apalagi sekarang yang teman-teman demen banget streaming ya. Jadi bermain di sini di multimedia YouTube ya. Nah, ini kita bisa menyaksikan di laptop gaming juga, dan juga game edukasi gitu ya. Nah, game edukasi ini teman-teman banyak ya. Jadi game-game yang membuat kita semakin pintar juga ada, dan juga di sini game AAA nih. Nah, tadi katanya banyak ya industri game yang mulai bermunculan, apalagi teman-teman saat ini banyak juga yang untuk memainkan game AAA, dan juga banyak ada kompetisi game ya seperti e-sport ya. Jadi banyak nih yang bisa kita lakukan di laptop gaming. Terus berikutnya adalah bekerja. Nah, ini paling penting ya. Kalau saya profesinya sebagai pekerja. Jadi kalau laptop gaming ini selain belajar, bermain, dan juga bekerja bisa saya kerjakan di laptop gaming ini ya. Nah, ini untuk tugas kerja, desain ya, menjadi karyawan yang terbaik dan menghasilkan benefit ya, terutama gaji pastinya untuk saya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dari laptop gaming. Jadi bukan hanya sekedar bermain gaming teman-teman ya. Jadi ini bisa sebagai belajar, bermain, dan bekerja juga pastinya. Ya, terus next ya. Jadi yang kita bisa lakukan dari laptop gaming, kenapa harus Acer laptopnya? Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Jadi kenapa harus Acer laptopnya? Ya. Jadi di sini biar teman-teman tahu, saya membawakan Acer di sini adalah karena Acer sudah berdiri selama 20 tahun di Indonesia. Teman-teman ya. Jadi Acer sudah berdiri selama 20 tahun di Indonesia dari tahun 1999 hingga 2020. Ya, kecepatan Mas. Ya.
Oke, ya. Nah, lalu berikutnya adalah kita mendapatkan Top Brand Award. Ya, nah Top Brand Award ini di kategori 2008 hingga 2019. Ini paling membanggakan buat kita karena kita sudah mendapatkan label Top Brand sendiri. Ya, lalu berikutnya adalah ICSA, Indonesia Customer Satisfaction Award, di mana kita dapetin dari tahun 2008 hingga 2019. Dan yang paling membanggakan lagi adalah dari Acer adalah purna jual ya atau servisnya. Nah, kita memiliki 102 lokasi di 83 kota di 34 provinsi. Jadi dari Sabang sampai Merauke, nah ini Acer punya service centernya. Nah, inilah kenapa harus memilih Acer gitu ya. Lalu next, dan juga di sini sertifikatnya yang kita dapetin dari Acer adalah di sini jaringan servis terluas dan kita punya ISO 9001-2015. Jadi punya sertifikat hak mutu dan juga friendly dan reliable untuk customer service supportnya. Ya, selain kita punya WhatsApp, SMS update, Sunday operation dan call center 1500155 ya, jangan 14045. Nah, ini kita call centernya di 1500155 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya terkendala dengan Acer, kita punya call center, sosial media timnya juga ada dari Instagram, Facebook, Twitter. Nah, ini kita punya nih teman-teman ya. Jadi di sini after sales ya, kenapa harus memilih Acer? Jadi lebih mudah ya. Jadi teman-teman bisa interaksi langsung dengan Acer-nya. Nah, jadi yang mau saya bahas dari sini adalah di produk gamingnya nih. Kita masuk ke produk gamingnya nih ya. Nah, di produk gaming laptopnya ini kita punya yang pertama adalah di sini Predator Helios 300. Oke, next. Ya. Nah, ini kita punya Predator Helios 300 ya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan dari laptop super oke banget nih ya. Jadi dari Predator Helios 300 ini yang bisa kita poinkan adalah yang pertama, next, berikutnya performa. Nah, dari segi performa laptop Helios 300 ini dia menggunakan Intel Core i7 generasi ke-10 ya, di mana ada 6 core, 12 thread. Nah, di sini dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 2060 dan RTX 2070 nih. Ya, jadi buat teman-teman yang mau mencari laptop dengan GPU RTX, kita punya varian untuk yang Helios 300 ini ya. Lalu berikutnya adalah selain performa apalagi yang bisa dihasilkan dari Helios 300, next. Yang bisa dihasilkan dari Helios 300 adalah di sini yang paling berbeda dari kompetitornya Aeroblade 3D Fan. Jadi kipasnya ini beda. Kalau kita bicara masalah laptop, pasti yang dicari itu pendingin, betul, ya, betul. Pendingin dan paling penting adalah itu mempertahankan performa, betul. Ya. Jadi nggak menurun. Nah, di sini Helios 300 memiliki kipas 3D Aeroblade yang dapat menghasilkan pendinginan hingga 45% nih, mantep banget nih ya. Jadi di Helios 300 ini dia beda dari yang lain karena kipasnya ini terbuat dari bahan aluminium dengan ketebalan 0,1 mili. Nah, ini dapat menghasilkan airflow hingga 45%. Betul, betul. Ya. Nah, ini yang paling penting di laptop gaming ya. Jadi lebih ke performa dan menahan suhu ya. Jadi lebih kestabilan suhunya. Oke. Nah, lalu berikutnya apalagi yang ada di Helios 300? Nah, di sini kita performa pendingin yang terbaru dari Helios 300 nih. Ya, kita memiliki dual fan, heatsink yang tebal dan ada 4 exhaust port juga. Ya. Lalu berikutnya adalah next, upgradable. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau kita bicara masalah laptop gaming ini pasti berbau dengan performa ya. Jadi spek dikit pengen nambah ya kan, pasti ya gitu. Betul. Ya. Jadi spek dikit pengen nambah. Nah, Acer selalu menyediakan upgradable gitu ya. Selain kita bisa upgrade memori, SSD juga kita bisa tambahkan dan hard disk di sini juga kita bisa tambahkan ya. Jadi kita memiliki 2 slot SSD, 2 slot RAM dan 1 slot hard disk 2,5 inch ya. Nah, ini jadi upgradable paling gampang di kelasnya di produknya Acer ya. Lalu berikutnya adalah di sini keyboardnya RGB. Nah, ini paling penting juga nih ya. Kalau laptop gaming biasanya identik Indonesia selalu dengan nyala-nyala ya, bling-bling lah ya. Bling-bling. Jadi kalau misalnya di laptop gaming ini keyboardnya kita sudah RGB 4 zona ya. Jadi ada di kiri, ada di kanan, tengah kiri dan tengah kanan. Jadi bukan semi RGB tapi ini RGB 4 zona. 4 zona. Iya. Nah, terus apa lagi yang bisa kita dapatkan dari Helios 300?
Berikutnya adalah di sini refresh rate. Nah, ini juga paling penting nih kalau buat game nih ya. Apalagi kalau saya suka main game PUBG atau PUBG, nah itu refresh rate paling penting ya. Karena kalau lah ya. betul ya, kalau misalnya kita nggak mengutamakan frame rate ya atau refresh rate ini kita ketinggalan nih. Pasti. Ya, bidikan kita kurang tepat ya. Kita udah dibidik duluan ya kalau refresh rate kita nggak tinggi ya. Nah, ini di Acer Helios 300 ini menyediakan refresh rate hingga 240 Hz. Ya, untuk varian yang 2070-nya dan untuk varian yang 2060-nya dia sediakan 144 gitu. Nah, jadi refresh rate juga udah tinggi. Nah, berikutnya adalah di sini rangkumannya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa dapetin Helios 300 dengan performa yang oke ya. Ada hadiahnya juga nih ya, ada official main student-nya juga. Makanya tadi di awal saya bilang laptop gaming selain bermain gaming, belajar, bekerja. Ya, jadi kita sediakan juga nih official main student-nya 2019. Jadi teman-teman tinggal pakai aja ya. Ini jadi, seumur hidup ini. Betul, seumur hidup ya. Oke, dapat headset Galea-nya lagi ya. Nah, headset Galea-nya jadi lagi ada banyak free-nya nih teman-teman ya. Nah, ini bisa didapetin di Zoom komputer nih ya. Nah, ini untuk yang pertama di Helios 300 ya. Terus berikutnya juga kita selain Helios 300, di Predator Helios 300, kita juga punya Nitro nih Mas, Nitro 5. Ya, Nitro 5 ini untuk kategori mainstream gaming. Kalau tadi kan di mid level berarti. Betul, kalau tadi kan antusias gaming. Betul. Karena kan ya di gaming itu punya dua ya, antusias sama mainstream gaming ya. Jadi kalau orang mainstream gaming ini dia nggak selalu main gaming tapi bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, di sini mainstream gamingnya kita punya Nitro 5. Gitu ya, tadi kita punya Helios 300 yang antusias atau pro-nya. Di sini kita punya mainstream gamingnya itu Nitro 5 ya. Nah, ini apa aja sih yang bisa kita unggulkan dari si Nitro 5 ini? Yang pertama adalah dari pasti performa. Performa ini bicarakan masalah kalau di gaming itu performa ya. Jadi di sini cooling system, kipas pendingin, nah itu kita udah siapkan, kita bentuk rapi mungkin untuk menghasilkan performa yang terbaik gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita punya namanya teknologi Nitro Sense. Nah, itu dapat menghasilkan airflow 25% ya dari si Nitro Sense ini ya. Jadi selain desain kipas yang oke, thermal juga yang bagus. Nah, ini ada 4 exhaust juga yang bisa dihasilkan dari pendinginnya. Oke. Ya. Lalu berikutnya ada lagi dari Nitro 5 ini kita punya fan yang terpisah sekarang ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, next. Fan yang terpisah. Nah, ini ya. Jadi kita tampilin untuk produk yang Nitro 5 terbaru ini ada di sebelah kanan ya, teman-teman ya, ada di sebelah kanan. Kalau yang kiri ini kita punya yang lama generasi 9 dan kita transformasi yang terbarunya adalah fan-nya terpisah. Ini termasuk social distancing juga mungkin ya. Jadi jaga jarak juga ya harusnya ya. Jadi fan-nya menyesuaikan ya kondisi. Nah, di sini jadi yang tadinya fan-nya menyatu, sekarang kita sudah terpisah dan menghasilkan 4 exhaust yang bagus untuk sirkulasi udara di dalam laptop ini gitu ya. Berarti ini dingin banget nih. Dingin banget ya. Kita udah sediakan social distancing juga di sini ya, kipasnya harus terpisah nih ya. Heatsink yang tebal juga pastinya gitu. Oke. Dan juga selain itu apalagi sih yang bisa kita dapetin dari Nitro 5? Next. Upgradable juga. Nah ya, jadi kalau kita bicara upgradable lagi, Acer selalu menyediakan port atau media untuk upgrade. Ya, jadi gampang banget nih kalau beli Acer. Teman-teman mau upgrade RAM, SSD, hard disk, wah itu enak banget nih. Tinggal pasang aja, tinggal beli komponennya. Kalau kita merasa kurang, kita tinggal tambahin. Slotnya sudah tersedia. Berarti ketimbang beli nanti laptop baru, mendingan upgrade. Betul, jangka panjang juga nih kalau kita beli produknya Acer nih ya. Jadi kita sediakan juga 2 slot RAM, 2 slot SSD, dan 1 slot hard disk 2,5 inch ya. Lalu berikutnya apalagi yang bisa kita dapatkan dari Nitro yaitu RGB 4Zone. Lagi-lagi RGB. Nah, ini keyboardnya nih ya. Jadi kalau gamer paling demen yang namanya RGB keyboard karena enak ya. Kita bisa setting untuk tombol-tombol ini sebagai media, misalnya tombol cepat juga gitu kan untuk warna-warni ini ya. Dan bling-blingnya pasti oke banget nih pada saat kita main game. Ya, lalu selain RGB apalagi yang bisa kita dapetin dari Nitro 5? Nah,
ini berikutnya adalah refresh rate. Pasti perlu ya, kalau kita main game itu refresh rate sangat penting. Di sini kita memiliki refresh rate 144 dan respon time-nya 3 millisecond ya. Jadi untuk pergerakan pada saat kita bermain game itu seru banget ya. Jadi nggak menghasilkan blur ya, dan pastinya untuk frame rate yang tinggi. Nah ini untuk game yang lebih oke pastinya. Nah berikutnya ada lagi yang terakhir di sini, performa pastinya. Jadi stabilan performa di Nitro 5 ini menggunakan Intel generasi 10 ini sangat stabil ya, di mana performanya ini meningkat 13% dari generasi sebelumnya ya. Nah ini kita bisa dapetin di Nitro 5 ini. Oke, next. Nitro 5 ini kita bisa dapetin teman-teman Starfrom. Nah ini ada tampil ya, ini sudah dibanding juga dengan Office of Main Student yang seperti saya infokan tadi ya. Selain bermain game juga pastinya kita sediain untuk belajar nih teman-teman, karena memang ada Office of Main Student-nya 2019 seumur hidup yang bisa teman-teman dapetin. Nah itu aja sih dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas siapa? Jundi. Mas Jundi ya. Oke, thank you. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ini Pak Fauzi luar biasa dan menyampaikan. Kita beri tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, tadi udah kita dapetin tuh kalau misalnya Acer sudah menyediakan salah satu gaming kit terbaik. Betul. Tapi ternyata nggak semua penggunaannya itu berfokus pada game juga. Betul, pasti. Aplikasi berat, Betul. kegiatan-kegiatan lain, desain video mungkin Betul. juga bisa diampu oleh Betul. gaming kit dari Betul. Acer Nitro ini. Acer Acer Nitro ini. Nitro. Nah, teman-teman di rumah pasti banyak banget dari kalian yang suka nonton di YouTube, ada YouTuber gitu kan, dan mungkin bercita-cita yang sama gitu. Nah, kalau misalnya dalam performansi pengeditan video, performanya Acer Nitro ini gimana sih? Oke, ya kalau untuk mengedit video, teman-teman ini pasti butuh multitasking yang tinggi. Betul. Ya, karena kalau kita butuh multitasking yang tinggi itu kita butuh RAM yang besar pastinya. Nah, Acer salah satu tadi menyediakan upgradable. Oh. Jadi dengan RAM yang mungkin cukup untuk ditambahkan untuk editing video, cukup 8 GB aja. Nah, itu udah bisa ya, 16 GB udah bisa untuk editing video ya, maupun rendering ya, karena memang butuh multitasking yang sangat tinggi. Gitu. Jadi cukup tambahin RAM aja kalau di produknya Acer kalau untuk editing video pastinya. Pastinya berarti Gitu. hanya cukup menambahkan RAM. Betul. Bisa mumpuni untuk edit video gimana Pasti. pun. Betul. Teman-teman, artinya kegunaan gaming kit yang disediakan sama Acer itu nggak cuma berfokus pada game aja, tapi bisa digunakan untuk produktivitas yang jauh lebih banyak juga gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih ketika pengen invest dalam satu teknologi, bisa untuk melakukan hal-hal lainnya. Siapa tahu juga membantu pekerjaan teman-teman gitu loh. Pak, kalau misalnya di Acer ini ada nggak sih event-event yang sekiranya bisa mewadahi minat gamenya teman-teman? Kayak gitu. Wah, ada. Ya, seharusnya kita setiap tahun itu mengadakan yang namanya Predator League. Predator League. Jadi kompetisi gaming ya. Kompetisi Triple E ya, PUBG, Dota. Nah, itu kita lakukan ya, karena memang masa pandemi COVID-19 ini kita agak sedikit mundur ya. Mungkin di 2021 kita akan mulai lagi untuk Predator League. Oke. Ya. Hadiahnya kira-kira berapa tuh? Hingga 16 miliar ya. 16 miliar teman-teman. Mulai dari sekarang berarti bisa dipantengin tuh datangnya Predator League. Hadiahnya hingga 16 miliar. Tentunya itu bukan jumlah yang kecil teman-teman. Siapa tahu dapat itu minimal juara 3 aja udah kebeli tuh semua gaming kitnya. Dan teman-teman bisa punya produktivitas yang tinggi ya sama gaming kit itu. Oke teman-teman. Pasti pembicaraannya tadi cukup memberikan sebuah materi baru, insight baru buat teman-teman. Tapi kita akan coba jeda sebentar untuk jeda iklan pariwara, dan setelah nanti ada kuis berhadiah lagi. Jadi teman-teman setelah jeda pariwara jangan kemana-mana dulu, masih ada kuis, masih ada materi selanjutnya yang akan nanti juga bakal banyak hadir lagi kuis-kuis berhadiah lainnya. Kita saksikan jeda pariwara berikut.
Halo, ketemu lagi sama Kak Rizal ya. Oke, gimana tadi pemaparan materinya dari Kak Fauzi? Oke, Kak Rizal mau pantun lagi nih. Jalan-jalan ke Cisaat. Jangan lupa beli buah jeruk sankis. Cakep. Ini saat yang tepat kita untuk kuis. Oke, Kak Rizal punya tumbler Acer sama voucher 100.000. Ada 2 pertanyaan nih untuk adik-adik yang sudah ikutin webinar tadi. Oke, caranya tetap sama kayak tadi. Masuk ke room chat. Terus siapa yang paling cepat dan benar jawabannya, dialah pemenangnya. Oke, udah pada siap ya semuanya ya? Oke, untuk hadiah tumbler dulu nih. Oke, pertanyaannya adalah kapan berdirinya Acer Indonesia? Atau kapan tahun berapa Acer Indonesia didirikan? Satu. Iya, Betul. Oke, jawabannya udah ada yang jawab ya. Oke, pemenangnya adalah Muhammad Arya. Untuk adik Muhammad Arya mendapatkan tumbler Acer. Hadiahnya bisa diambil langsung di Zoom Komputer Yasmin atau hubungi panitia SMK Connecting. Oke, ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua hadiahnya voucher 100.000. Oke, pertanyaannya adalah laptop apa yang tadi dibahas oleh Kak Fauzi? Oke. Ayo, siapa yang paling cepat dan benar jawabannya? Ayo. 2 laptop. Ingat, 2 laptop yang dibahas tadi sama Kak Fauzi. Ayo. Belum ada namanya, ayo. Iya. Ayo. Enggak ada 2. Dua-duanya. Ada tuh. Harus lengkap. Harus lengkap jawabannya. Ayo. Serinya aman. Ayo. Ayo, terus. Ayo jawabannya, ayo. Oke, sudah ada yang jawab nih dan jawabannya benar. Jawabannya benar ya. Oke. Menangnya adalah nungguin ya. Pemenangnya adalah Eros NN. Eros SN pemenangnya. Oke, selamat untuk adik Eros SN. Hadiahnya bisa langsung diambil di Zoom Komputer Yasmin atau hubungi pihak panitia SMK Connecting. Oke, kayaknya nggak mau nunggu-nunggu lama-lama lagi. Kayaknya masih kentang banget nih yang mau dibahas oleh Kak Fauzi dan Kak Jundri. Oke, saya balikin lagi aja ke Kak Jundri dan Kak Fauzi. Silakan. Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya Juli. Teman-teman, sebelum kita nanti bahasan lanjutan lagi, saya ingin mengingatkan teman-teman, kegiatan SMK Connecting ini akan diadakan selama beberapa pekan ke depan. Setiap hari Kamisnya, setiap minggunya teman-teman. Dan nanti di penghujung acara akan kita ada, kalau tadi dari Acer Indonesia akan menghadirkan namanya Predator League. Kalau misalnya dari Zoom Komputer nanti juga akan mengadakan kompetisi serupa. Tentunya ini bisa menjadi ajang pemanasan buat teman-teman akan masuk ke e-sport selanjutnya, gitu teman-teman. Tapi salah satu syaratnya agar bisa mengikuti kompetisi ini adalah dengan terus mengikuti webinar ini selama 3 minggu ke depan. Jadi teman-teman yang ingin nanti mendapatkan hadiah selama puluhan juta, hadiah yang nanti bakal diberikan kepada teman-teman sebanyak puluhan juta, teman-teman harus mengikuti webinar ini terlebih dahulu teman-teman. Oke? Jadi syarat ikutin kompetisi Liga Zoom Komputer adalah untuk terus mengikuti webinar selama beberapa pekan ke depan. Jadi stay tune terus, setiap hari Kamis kita adakan kegiatan SMK Connecting teman-teman.
Oke, Mas Fauzi, kita balik lagi nih. Oke. Tadi ngebahas Acer Nitro, ngebahas Acer Predator. Jadi jawaban yang benar tadi apa, Mas Fauzi? Acer Predator, Helios 300 dan Nitro 5. Dan Nitro 5. Jadi teman-teman, yang tadi kita bahas adalah Acer Predator, Helios 300 dan Nitro 5. Betul. Gitu. Gaming yang gaming yang bisa dilakukan sama dua produk ini tentu dengan taraf yang berbeda. Betul. Kalau misalnya tadi Predator ngincernya ke Antusias. Kalau misalnya Nitro 5 itu ngincernya ke Mainstream. Kira-kira kalau misalnya teman-teman yang SMP lebih cocok yang mana sih? Oke. Nah, kalau buat teman-teman yang SMK lebih cocok ke Nitro 5. Nitro 5. Karena memang di sini segmentasinya bukan hanya untuk antusias gamingnya, tapi bisa yang tadi seperti saya bahas ya, bisa belajar juga gitu. Karena pastinya yang utama adalah belajar gitu. Nah, ini yang belajar ini yang bisa kita gunakan di laptop Nitro 5 juga. Pasti tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Betul, dan harga juga pasti lebih terjangkau nih ya. Jadi dengan spesifikasi yang udah oke, bisa main game, harga terjangkau pastinya. Oke. Kalau misalnya kita sapa-sapa dulu para penonton yang sekarang untuk berdiskusi langsung gimana? Oke, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Operator mohon disiapkan ya untuk bisa berdiskusi. Oke, teman-teman. Teman-teman adik-adik sekalian nih, saya ngelihat di depan nih mukanya pada wah. Ini ada yang serem banget nih. Jangan dipelototin dong saya dong. Tolong ya. Agak senyum dikit. Ini Muhammad siapa nih? Muhammad Rashid. Oke, teman-teman, sekiranya nanti ada yang mau didiskusikan, kita bisa langsung nih berdiskusi sekarang. Saya mau nanya-nanya terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman ada yang dapat Acer Nitro 5 misalnya, atau punya Acer Nitro 5, kira-kira penggunaannya untuk apa aja sih? Apakah untuk tugas sekolah, dan apa aja sih aplikasi yang bakal digunain selama tugas sekolah itu? Ada nggak yang mau coba ngobrol-ngobrol? Raise hand-nya tolong. Nanti dibuka. Nah, itu tuh ada tuh. Satu, Muhammad siapa? Raise hand, bukan di videonya di raise hand, di aplikasinya di raise hand gitu loh. Jangan angkat tangan di sini. Ada di pojok kanan di partisipan ada raise hand tuh di pojok kanannya. Raise hand, tolong. Ada yang mau nanya? Ada yang mau diskusi nggak kita? Coba. Adi, boleh dibuka apa namanya? Mic-nya. Udah. Boleh silakan Hadi, silakan. Kalau misalnya kamu punya Acer Nitro 5 gitu kan, bakal dipakai buat apa aja sih? Halo Hadi. Ya. Halo Hadi. Ya. Kalau misalnya Hadi dari SMK mana kalau boleh tahu? SMK Golden. Di mana tuh lokasinya? Bentar, di mana ya? Oh, malu-malu nih. Oke Hadi, kalau misalnya kamu punya Acer Nitro 5, kira-kira bakal dipakai buat apa aja sih selain untuk gaming pastinya? Pastinya buat belajar juga sih. Apa tuh? Untuk belajar, apa aja yang digunakan aplikasinya? Kayak Zoom atau aplikasi belajar lainnya juga. Kalau kebutuhan sekolah, ada nggak kira-kira aplikasi-aplikasi berat yang harus diproses gitu? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kalau Hadi ambil jurusan apa Hadi? TKJ. TKD itu? Teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Sering ngoding dong berarti? Iya. Oke. Itu dari Hadi ya. Berarti Hadi kegunaannya untuk kegiatan-kegiatan sekolah dan pekerjaan lainnya. Ada nggak kira-kira yang lain nih yang mau sharing-sharing? Kalau misalnya punya Acer Nitro 5, kira-kira bakal digunakan untuk apa ya Pak? Betul. Yang lain ada? Yang raise hand, tolong yang raise hand. Boleh dibuka mic-nya. Andre, halo? Halo Andre. Halo Andre, dengeran ya suara saya? Udah dibuka mic-nya? Sudah? Andre?
Wah, nih Andre nih ngeprank aja nih kerjanya nih. Atau lagi bikin konten YouTube. Enggak kan? Ngeprank pas lagi Zoom. Oke, kita pindah ke Rizky aja. Rizky, boleh? Dibuka mic-nya tolong panitia. Ya, halo. Halo. Rizky. Ya, Rizky lagi di mana nih? Kayaknya lagi di luar. lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Sip. Rizky, kalau misalnya Rizky punya Acer Nitro 5 atau Acer Predator Helios 300, kira-kira Rizky bakal gunain buat apa sih? Halo? Apa? Kalau Halo? kalau misalnya Rizky punya barang yang tadi kita presentasikan, kit yang Ya. kita presentasikan, kira-kira kegunaannya yang paling maksimal buat apa aja sih Rizky? Yang pertama sih, paling utama sih buat sekolah. Buat sekolah. Terus yang kedua itu dipakai buat ngedit video. Oh, Rizky suka ngedit video. Ya, Buat apa tuh? buat konten YouTube, Bang. Oh, ada konten YouTube-nya. Apa tuh? Channelnya di mana tuh Rizky? Kiripik channel, Bang. Apa? Kiripik channel. Repeat channel. Ya. Ngebahas apa aja tuh? Ya ngebahas kayak inilah, kayak challenge-challenge. Challenge. Ada konten prank nggak? Ya, lebih viral-viral gitu, Bang. Ada konten prank nggak? Ada sih, udah Ada. 2 sih. Konten pranknya ngapain? Prank jailin temen. Prank pocong. Oh, berarti konten-konten di mana tuh? Jangan sampai ngagetin terus orang jadinya ini ya. Enggak lah. Oke, itu kegunaannya buat Rizky. Satu lagi mungkin teman-teman yang perempuan yang suka bikin konten makeup cantikan dan lain-lain. Kalau misalnya punya Acer Nitro 5, kira-kira kegunaannya buat apa aja sih yang paling maksimal? Ada nggak? Satu lagi yang raise hand mungkin? Ada? Kalau enggak saya tunjuk nih ya, saya tunjuk. Boleh. Adelia boleh nggak open mic-nya? Adelia? Kok malu-malu? Halo? Adelia? Tolong dibuka, kelihatan. Halo Pak, Halo Adelia, dari mana? dari SMK Bina Sejahtera 3 Bogor. Oh, Bina Sejahtera 3 Bogor. Tepuk tangan dulu dong buat Adelia. Nah, Adelia ngambil jurusannya apa nih? TKJ, TKJ itu teknik Komputer dan Jaringan. komputer dan jaringan. Kalau misalnya Adelia punya Acer Nitro 5, kira-kira Adelia bakal gunainnya buat apa aja nih? Kalau misalnya Mohon maaf Kak, Hah? saya kan baru join, jadi nggak dengar itu tentang Oh, penjelasan tadi. waduh. Berarti kita ulas sedikit ya, Pak ya. Bisa kita ulas sedikit. Kalau misalnya Acer Nitro 5 itu tadi kenapa sih menjadi produk unggulan? Ya, Nitro 5 ini menjadi produk unggulan karena memang dari pertama tadi kita lihat dari segi performa ya. Pastinya di sini karena memang selain laptop gaming yang harga terjangkau, tapi kita tidak mengurangi performanya dari si laptop Nitro 5 ini ya. Nah, selain itu juga dari segi performa kita juga punya stabilitas untuk kipas pendinginnya juga ya, karena memang sangat dibutuhkan untuk Nitro 5 ini. Jadi untuk media-media yang kita gunakan seperti game, ya editing video, editing foto, nah itu sangat mumpuni pastinya. Gitu, Pak. Selain performa juga di sini thermal system upgrade yang baru dan kipas yang baru juga pastinya ya, karena tadi yang seperti saya bilang social distancing juga, jadi kita pisahkan kipasnya nih ya. Lalu berikutnya juga di sini adalah upgradable pastinya. Yang paling penting itu, karena memang ini adalah jangka panjang. Jadi kalau kita beli laptop jangan hanya untuk hari ini aja, tapi untuk 5 tahun ke depan masih bisa digunakan gimana caranya. Nah itu, jadi dengan tidak menghilangkan spesifikasi, kita bisa nambahin di Nitro 5. Uniknya paling itu. Oke, itu ya keunikannya Adelia. Nah, kira-kira dengan spek kayak gitu, bayangin di depan kamu ada komputer yang bisa bermain game sekaligus mengerjakan tugas, sekaligus editing video, sekaligus ngebuka aplikasi yang berat lainnya. Kalau misalnya punya laptop yang kayak gitu, Adelia bakal gunain buat apa aja? Tolong dibuka lagi mic-nya. Adelia tadi belum menjawab.
Udah kan? Iya. Nonton Korea mungkin. Suka nonton drakor? Buat sekolah sih, Kak. Terus juga nonton drakor, nggak suka drakor. Oh, iya. Eh, Ngapain lagi? buat sekolah, terus juga buat itu. Apa? Buat apa ya? Saya suka nonton video-video orang nyetir mobil gitu. Terus Nyetir juga mobil. saya juga Kok ini unik nih? balapan. Balapan. Formula One maksudnya? Iya. Oh, ini yang suka nonton Formula One mungkin bisa nobar nih bareng Adelia nih. Oke. Masih bingung sih. Itu kan saya belum tahu manfaatnya lebih detail lagi. Oke. Nanti kita akan ulas lagi berarti Pak ya terkait manfaatnya. Tapi untuk sekarang terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tadi berdiskusi bersama kita. Oke, Pak. Kalau misalnya saya ngebayangin nih, pasti ada stigma kayak gini, ngapain sih beli laptop gaming, gitu kan, udah mahal, terus juga sulit nih dipakainya atau enggak dimensinya terlalu besar nih, kayak gitu. Nah, kira-kira kenapa sih sebenarnya Acer Nitro 5 itu bisa mematahkan stigma-stigma itu, Pak? Oke, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah laptop gaming pastinya besar ya. Pastinya besar ya. Karena gini, sebenarnya yang dibutuhkan laptop gaming ini kenapa sih besar gitu? Karena yang paling terpenting adalah sirkulasi. Sirkulasi. Betul, sirkulasi udara ya dari kipasnya juga. Nah, itu sangat penting di laptop gaming karena penggunaannya bukan hanya saat itu. Mungkin sejam, 2 jam, 3 jam enggak. Tapi kalau yang namanya bermain gaming ini bisa sampai 3 hari 3 malam mungkin juga ya. Jadi nggak makan, nggak tidur, main gaming gitu. Betul. Jadi kenapa kita bikin yang besar karena memang sirkulasi udara yang dibutuhkan di komponen ini sangat penting pastinya. Dan juga layar ya. Nah ini kan kalau kita lebih ke gaming atau ke multimedia itu layar yang sangat besar sangat dibutuhkan gitu. Karena memang untuk bermain game juga layar yang besar juga sangat enak banget dipandang gitu pasti. Oke. Berarti nggak usah khawatir teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nih sekarang dalam masa pembelajaran lagi sedang cari-cari laptop, ketemu sama laptop yang sekiranya masih di entry level gitu loh, masih di low level. Tapi kalau teman-teman menyediakan hanya untuk itu aja, sekiranya bisa sekarang mulai mikirnya nih nabung sedikit lebih banyak tapi mendapatkan produk kualitas yang bisa bertahan selama 5-7 tahun ke depan. Mungkin gitu Pak ya. Jadi kita nggak ganti-ganti lagi. Nggak ganti-ganti lagi. Ketimbang beli laptop terus kemudian berganti setiap 2 tahun 3 tahun, mendingan nabung sedikit lebih banyak terus kemudian bisa mendapatkan laptop yang bisa bertahan. Betul. Dan bisa mengikuti perkembangan karena bisa ditambah-tambahin. Oke, Pak. Tadi kita udah ngobrolin, tadi kita udah ngomong kenapa Acer, kenapa spesifikasi ini bagus, kenapa itu, kenapa ini, dan lain-lain. Kalau misalnya kita coba nggak Abdul, Pak? Boleh. Kalau misalnya kita nggak coba pasti belum puas gitu rasanya. Ya. Jadi boleh nggak kita coba langsung? Boleh ya. Boleh ya. Coba ya langsung produknya. Oke teman-teman, setelah ini nanti akan kita coba simulasi Acer Nitro 5 yang akan nanti langsung dipresentasikan oleh Pak Fauzi secara langsung Pak ya. Oke. Teman-teman langsung ngelihat aja. Oke teman-teman langsung ngelihat aja, nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Fauzi Lubis. Silakan Pak. Oke. Langsung. Oke. Udah? Oke, sini ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita punya Nitro 5. Ini benar-benar oke banget nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang tadi saya jelaskan, laptop gaming itu bukan hanya untuk bermain game pastinya. Ya, di sini juga kita bisa sebagai media belajar juga teman-teman ya. Media belajar. Terus di sini teman-teman bisa lihat ya, walaupun tampilannya besar, tapi memang laptop gaming membutuhkan
sirkulasi udara yang sangat bagus. Jadi kenapa dia besar, tapi performanya sangat oke banget nih teman-teman. Gitu ya, performanya oke banget. Nah ini kita bisa lihat, apalagi kalau di Nitro 5 ini, ya ini paling unik adalah di sini tombol Nitro. Ya, nah kita punya shortcut Nitro ini, ya. Nah shortcut Nitro Sense ini sangat mempermudah teman-teman untuk memonitoring sistem suhunya. Kita teman-teman bisa lihat nih, ya. Di sini ada aplikasi NitroSense. Nah, di aplikasi NitroSense ini teman-teman bisa untuk memonitoring sistem suhunya. Jadi kalau kita lagi main game atau lagi mengerjakan hal-hal lain, kita bisa lihat nih, temperatur suhunya ada di sini. Gitu. Temperatur suhunya ada di sini. Ya, jadi kita bisa lihat temperaturnya. Selain itu apalagi yang bisa kita lakukan dari si NitroSense ini? Nah, ini yang paling unik adalah menghasilkan airflow 25% dengan teknologi yang namanya kita sebut di sini Coolboost. Jadi kalau kita aktifkan Coolboost, otomatis kipasnya akan meredam lebih cepat. Ya, jadi di sini menghasilkan pendinginan. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau kita berlama-lama di laptop itu katanya panas ya. Nah, ini nggak perlu khawatir. Di Nitro 5 ini dengan adanya NitroSense ini sangat membantu performa laptop menjadi lebih dingin pastinya, gitu ya. Nah ini ya, jadi banyak fungsi-fungsi yang kita gunakan di Nitro 5 di sini ya. Selain bermain game, ini juga bisa sebagai media belajar teman-teman ya. Di sini juga kita sudah sediakan Office Home Student-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belajar Word, Excel, PowerPoint, kita udah sediakan Office 2019 lifetime ya, seumur hidup. Jadi teman-teman bisa pakai sampai kapanpun. Nah ini makanya yang bilang beli laptop Nitro 5 jangka panjang ya. Nah kalau RAM-nya kita kurang, kita bisa tambahin. SSD-nya kita kurang, kita bisa tambahin. Hard disk-nya kita kurang, kita bisa tambahin teman-teman ya. Nah ini dengan spesifikasi yang mumpuni pastinya juga bisa lebih oke untuk teman-teman miliki nih di Nitro 5 ini ya. Oke, nah ini ya, jadi ini laptop gaming yang oke banget teman-teman ya. Nah, ini bisa kita coba ada game ya. Oke, nah ini kita coba ya, kita cek untuk gamenya. Nah, ini selain NitroSense juga kita lihat di sini ya. Kita coba cek game ya. Nah, ini kita coba cek game. Jadi kalau misalnya kita main di laptop gaming ini, nah ini ada Tomb Raider nih. Wah, paling oke nih kalau main di Tomb Raider. Ya, apalagi kalau di refresh rate tinggi ya pastinya. Oke, paling enak banget ya karena pastinya anti nge-lag ya. Dan juga di sini frame rate tinggi lebih nyaman di mata pastinya. Ya, nah ini kita coba gamenya. Ya. Nah ini tampilannya dari belakang kita lihat, ya tampilannya juga di sini kipasnya, ya ini lebih oke, ya pastinya lebih oke dari segi kipas. Nah ini kita coba cek, nah ini halus banget tuh teman-teman, ya kita lihat halus banget ya. Jadi ini bukan hanya untuk media game, tapi kita juga bisa untuk belajar. Ini kita tes untuk Oke, ya kita tes dulu untuk gimana sih enaknya bermain game di Nitro 5 ini. Oke, nah ini. Oke, ya. Kita bisa lihat teman-teman bisa tampilin untuk tampilan yang lebih smooth pastinya ya. Oke. Masih loading ya. Oke. Mana dicek jalan nggak? Jalan nggak?
dicek jalan. Oke, ya. Nah, ya, ini kita bisa lihat nih, ya. Jadi kalau dilihat dari sini, segi tampilannya soft banget tuh, teman-teman. Ya. Jadi kalau main ini udah lancar banget nih, tuh, ya. Nah, ini kalau buat main game sekelas Tomb Raider aja di Nitro 5 itu udah oke banget, ya teman-teman ya. Bisa lihat, ya. Oke, nah ini tampilannya soft banget. Jadi kalau kita lihat dari sini dengan refresh rate tinggi, nah ini tidak menghasilkan blur, gitu ya. Tidak menghasilkan, mungkin lag juga tidak dihasilkan, tapi hasilnya sangat bagus teman-teman. Kalau kita main di Nitro 5 untuk Tomb Raider, gitu ya. Oke, nah ini gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dari Nitro 5-nya. Oke teman-teman, tepuk tangan dulu dong untuk simulasi yang tadi diberikan sama Pak Fauzi. Boleh dong. Oke, sudah menyampaikan materinya nih Pak. Oke. Sudah simulasi juga keunggulan dari salah satu Acer ini. Kira-kira kalau misalnya satu simpulan kenapa harus pilih Acer itu kenapa Pak? Oke, nah ini paling pertanyaan paling saya tunggu-tunggu nih Mas. Kenapa harus pilih Acer? Yang pertama adalah yang paling membanggakan dari Acer adalah kalau kita upgrade biasanya itu void garansi Mas. Di Acer nggak void garansi. Itu paling yang membanggakan. Jadi kalau misalnya teman-teman beli Nitro 5, kita mau tambah RAM, itu kita bongkar, itu nggak bakal void garansi. Gitu, itu yang paling bagus, paling menarik. Betul, ya hanya komponen yang bisa kita upgrade seperti RAM, SSD atau hard disk. Gitu. Paling membanggakan. Mantap banget sih itu, Pak. Ya. Ketika kita beli produk, betul. Kita menggantinya, mengupgrade-nya, jadi nggak hilang garansinya. Betul, tetap masih ada garansinya. Gitu. Jadi teman-teman, produk Acer ini selain bisa mengampu kemampuan teman-teman, bisa untuk melakukan berbagai banyak kegiatan di luar sana. Produktivitas yang semakin meningkat, kerjaan sekolah yang semakin bisa terbantu dan lain-lain. Untuk itu, nggak ada salahnya untuk teman-teman kemudian menjadikan Acer sebagai salah satu pilihan gaming kit dan juga menambah produktivitas teman-teman. Nggak masalah menabung sedikit lebih banyak dengan keunggulan yang jauh lebih baik. Betul, gitu ya, Pak, betul, ya? betul. Teman-teman, terakhir saya ingin menyampaikan, ada nggak teman-teman yang ingin bertanya terkait produk Acer ini? Kalau ada yang ingin bertanya, nanti akan saya berikan satu hadiah. Hari ini belum kita kasih Acer Nitro 5, tapi kita kemudian bisa kasih satu brand logo yang sangat menarik teman-teman. Ada nggak yang mau bertanya? Ada nggak? Kalau ada, kalau raise hand teman-teman. Ada nggak? Ada? Atau kalau nggak bisa raise hand, bingung cari fiturnya, langsung aja di kolom chat, langsung teman-teman yang paling atas akan saya pilih sebagai pertanyaan. Silakan. Saya, Muhammad Rashid Tessa Raihan tuh. Oke. Mau bertanya, silakan. Silakan Muhammad Rashid Tessa Raihan, boleh di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oke. Gimana Rashid? Tolong perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke. Please. My name is Muhammad Rashid Tesarahan. Okay. I'm from 12 TKJ. I'm school from SMK Alki Profesi Kota Bogor. Thank you. Oke. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong buat Tesarahan. Apa pertanyaannya Rashid? Gini, saya mau nanya. Kalau menurut saya nih, ada keunggulan dari Helios 5. Ini misalkan dari perbandingan antara Helios 5 dengan Nitro 5 apa ya? Oke. Itu aja pertanyaan Rashid. Ada lagi? Helios. Maaf, saya ganti lagi. Ini ada yang salah. Apa perbedaannya Helios 300 sama Nitro 5 gitu? Oke. Pertanyaannya, apa perbedaannya antara Predator Helios 300 dengan Nitro 5? Nitro 5, gitu ya? Betul ya, Rashid ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Rashid. Tadi bagus sekali bahasa Inggrisnya. Jadi motivasi buat kadang-kadang sih gitu.
kadang-kadang sih agak itu masih bad gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus sekali Rashid. Oke, terima kasih buat kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Rashid. Silakan Pak. Oke, ya, gini Mas Rashid tadi ya, pertanyaannya sangat bagus. Dia menanyakan perbedaan antara Predator Helios 300 dan Nitro 5 ya. Tadi yang pertama saya bahas adalah dari segi segmentasi pastinya. Yang pertama ya, jadi segmentasi. Di Predator Helios ini segmentasinya lebih ke antusias ya, entusias dan gaming pro pastinya. Dan kalau yang untuk Nitro ini kita segmentasinya lebih ke gaming mainstream. Ya, jadi harga yang lebih terjangkau pastinya. Ya, tapi kalau di Helios 300 spek yang lebih tinggi pastinya. Gitu, itu yang perbedaan pertama. Terus perbedaan kedua adalah di sini yang paling mencolok adalah dari segi kipas. Kipas pendingin. Di Helios 300 itu dia menggunakan kipas pendingin yang namanya Aeroblade. Nah, kipas pendingin ini bisa menghasilkan airflow hingga 45%. Gitu. Jadi kipas pendingin yang beda. Karena di Helios 300 ini kita pakai Aeroblade namanya, dari kipasnya itu dari bahan aluminium dengan ketebalan 0,1 mili. Jadi bisa menghasilkan airflow hingga 45%. Itu yang kedua. Gitu, yang kedua. Terus yang ketiga, nah ini yang paling penting. Yang ketiga, kalau di laptop Predator Helios 300 itu bisa di overclocking. Peningkatan. Betul. Iya, kinerja dari GPU-nya bisa kita tingkatkan di Predator Helios 300. Makanya tadi segmentasinya lebih ke entusias. Gitu. Betul-betul into banget sama game. Betul. Ya, jadi di Predator Helios 300 itu bisa di overclocking ya tuh. Jadi di situ ada perbedaan juga ya. Jadi di Nitro 5 itu belum bisa. Gitu. Karena memang si seri Predator Helios 300 ini memang bisa di overclocking. Dan berikutnya yang terakhir adalah aplikasinya. Aplikasinya kalau yang di Predator Helios 300 itu namanya Predator Sense. Kalau yang di Nitro 5 itu namanya Nitro Sense. Nah, itu banyak perbedaan gitu. Jadi ada perbedaan. Di aplikasi Predator Helios 300 ini kita bisa overclocking, banyak yang bisa kita gunakan. Gitu. Sound system ya, semua kita banyak fitur-fitur yang bisa didapatkan dari si Predator Sense ini. Nah, beda dengan ketimbang dengan yang Nitro 5 ini namanya Nitro Sense. Tadi udah kita demokan aplikasi Nitro Sense-nya. Gitu. Jadi ini perbedaan yang paling mencolok di antara Predator Helios 300 dan Nitro 5. Oke. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Itu ya, Rashid sudah terjawab ya tadi pertanyaannya. Dan untuk Rashid nanti akan mendapatkan satu hadiah berupa kaos Acer Predator nih. Mantap banget Rashid. Ya, kaos Predator kaos nih. Predator nih yang nanti bisa diambil untuk salah satu caranya dengan menghubungi panitia ya Rashid ya. Jangan lupa untuk menghubungi panitia untuk mengambil hadiahnya. Satu kesempatan lagi saya berikan kepada teman-teman. Tadi pertanyaan hadiahnya kaos. Sekarang saya mau ada teman-teman yang bisa nyimpulin kira-kira hari ini dapat materi apa aja. Nanti akan saya berikan hadiah yang lebih besar lagi teman-teman. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada yang mau menyimpulkan teman-teman apa sih yang sudah dapat materi hari ini, dan hadiahnya akan teman-teman dapetin jauh lebih menarik lagi, jauh lebih besar lagi teman-teman. Ada nggak? Atau kalau nggak ada yang bisa nyimpulin, pertanyaan aja deh, satu pertanyaan terakhir nih saya buka teman-teman. Ada? Ada? Susah dijelaskan dengan kata-kata katanya. Wah, kayak para pujangga berarti ya. Ini pasti dengerin lagunya Roma Irama terus nih. Ada? Ada teman-teman yang mau open mic terus menyampaikan satu pertanyaan terakhir? Ada tuh. M. Andre Rama, mau? Iya, satu pertanyaan terakhir saya berikan kesempatannya teman-teman. Ada? Ayo jangan malu untuk bertanya ya teman-teman. Satu lagi nih, kesempatannya nggak datang 2 kali nih. Dan hadiahnya sangat menarik. Teman-teman,
Silakan, masih saya buka untuk kolom pertanyaannya. Nanti kalau mau bertanya langsung saya buka mic-nya. Ada? Tadi Andre Trama kayaknya mau nanya nih. Boleh? Halo Andre Trama? Halo? Oh enggak nanya katanya. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, saya mau nanya dulu kepada Pak Fauzi. Oke. Kalau misalnya di dunia multimedia pengguna laptop ini banyak juga kan Pak ya? Banyak pastinya. Kira-kira sektor yang bisa dikuasainya itu di bidang apa aja dulu Pak? Di multimedia, apakah desain grafis, desain video, dan lain-lain? Kebanyakan sih konten kreator. Konten kreator? Betul ya, karena sekarang banyak orang yang mau YouTube ya. Nah ini kita butuh editing video kalau untuk masukin ke YouTube. Ya jadi nggak semata kita bikin video lalu kita upload kan nggak mungkin ya, karena pastinya harus diediting dulu dengan sound yang bagus, suara juga yang bagus. Nah ini hampir rata-rata sekarang banyak yang arah ke situ. Oh. Gitu. Banyak yang arah ke situ. Kepentingan multimedia sama microfive pun juga sudah mumpuni. Masih bisa, masih bisa pastinya. Dengan Gitu. cara tadi mungkin ketika ingin mendapatkan performa yang lebih baik ada upgradable. Betul, ditambahin pastinya. Gitu ya, jadi bukan hanya di PC aja nih. Kalau kita mindsetnya upgradable itu cuma di PC tadi ya, saya kita bahas desktop gitu kan. Nah itu bisa di upgrade semuanya, kita bisa tambah-tambahin, tapi di laptop ternyata juga bisa gitu ya, selain RAM, SSD dan hard disk yang bisa kita tambahkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Udah ada teman-teman yang mau bertanya, satu pertanyaan terakhir saya berikan kesempatannya. Kalau enggak maka satu set jaket dari Gaming Predator nih bakal sia-sia nih, nggak ada yang bakal dapat hadiahnya teman-teman. Mantap nih ya. Ada nggak yang mau nih satu jaket Gaming Predator yang tulisan belakangnya I am a gamer? Kalau mau silahkan bertanya sekarang, saya buka kolom pertanyaannya. Ayo, yang mau bertanya langsung angkat tangan, langsung dibuka nanti open mic-nya. Ada teman-teman raise hand? Siapa? Firman Santosa, boleh dibuka kolom mic. Halo? Halo Firman, sudah dengar? Sudah dibuka? Belum ada suaranya Firman. Halo? Halo Firman? Halo? Kecil sekali suaranya. Mungkin agak dilepas dulu headsetnya pakai audio dari itu baru ada suaranya. Halo Firman. Ada. Ih berisik amat. Ih berisik aku. Apa? Nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran Kak. Bentar Kak, mau pinjam headset dulu ya. Boleh, ditunggu Firman. Agak buru-buru ya Firman. Suaranya kecil Kak. Suaranya kecil. Suara saya kecil banget ya Pak. Halo Firman. Suaranya kecil Kak. Kedengeran nggak suaranya? Bentar Kak, bentar ya. Nah, sudah Firman, sudah kondusif ya? Malah nggak ada suaranya Firman. Halo. Halo. Oh, sudah terdengar suara saya Firman ya? Sudah Kak, sudah. Sudah. Tadi katanya Firman mau nanya nih, mau nanya atau mau dapat hadiahnya? Dua-duanya. Kalau misalnya nanya aja tapi nggak dapat hadiahnya, mau nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, betul ya? Berarti nanti hadiahnya saya kasih yang ke lain ya? Mau ke saya aja nggak apa-apa. Lebih bagusnya ke saya Kak. Oke, siap. Pertanyaannya langsung Firman, apa nih? Oh, sebelumnya kenalan dulu. Firman dari mana asalnya? Dari SMK mana? Nama saya Firman Santosa. Betul. Dari Bina Sejahtera 1. Bina Sejahtera 1. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Oke, Firman, silakan pertanyaan apa Firman? Jadi Kak, saya di sini mau menanyakan tentang keyboard. Oke, keyboard. Nah, itu makin lama apakah terasa masih nyaman di tangan saat digunakan? Keyboardnya Bisa aja sih Kak. makin lama apakah terasa makin nyaman? Ini kayak Enggak, maksudnya terasa grogi, maaf Kak, ini aduh. Oke, boleh diulang lagi pertanyaannya Firman?
Di sini saya mau bertanya tentang keyboard. Betul. Apakah keyboard saat digunakan makin lama, apakah masih terasa nyaman? Oh, apakah masih terasa nyaman? Ini kayak hubungan aja. Ya. Semakin lama, apakah makin terasa nyaman atau enggak? Gimana nih, Pak? Terima kasih Firman pertanyaannya ya. Tepuk tangan dulu buat Firman. Ya, pertanyaan masalah keyboard ya. Yang kalau kita bahas masalah keyboard, karena memang ada dua pasti. Nah, tapi di sini yang kita bahas adalah keyboard di laptop pasti laptop gaming ya. Nah, ini kita setarakan dulu tadi ya, karena kita punya yang Predator Helios 300 yang lebih ke entusias. Nah, itu kita memang keyboardnya juga tahan lama gitu. Jadi semakin lama kita bermain game karena banyak yang touch atau di keyboard yang kita sentuh, biasanya itu semakin aus ya. Tapi kalau di Helios 300 ini cukup lama gitu, cukup bagus ya, karena memang segmentasinya yang lebih ke entusias gaming. Jadi kita desain itu keyboard gamingnya yang lebih oke banget. Pastinya lebih tahan lama. Apakah berlaku Gitu. semuanya juga Pak, dengan kameranya, dengan layarnya dan lain-lain? Apakah daya tahan durability-nya tuh tinggi Pak? Oke, pastinya. Pastinya. Karena memang kalau laptop sudah yang jatuhnya pro ini udah pasti tahan banget dah ibaratnya gitu. Gitu. Jadi kalau masalah keyboard, nah ini kita beli yang lebih mahal lagi, pastinya lebih oke. Gitu. Dan kalau untuk Nitro juga nggak ngurangi gitu loh. Karena yang mainstream gaming ini bukan berarti keyboardnya juga lemah, enggak. Karena memang segmentasi gaming kita bikin keyboard laptop ini yang sangat tahan lama pasti. Oke. Gitu. Terima kasih banyak. Berarti Firman, nggak usah khawatir ketika punya satu set laptop ini, kerusakan pada keyboard itu adalah hal yang sudah direncanakan sama Acer Indonesia agar daya tahannya jauh lebih panjang, durability-nya jauh lebih panjang, Betul. Oke, jadi nggak usah khawatir. Dan terima kasih atas pertanyaan Firman, sudah mendapatkan satu set jaket gaming. Tulisannya belakangnya ada I am gamer nih. Keren banget. Nanti bisa diambil ya Firmannya di toko Zoom komputer Yasmin atau bisa menghubungi kontak panitia. Oke, Firman, halo? Paham ya? Sip. Oke, Firman sudah tidak menjawab. Oke, terima kasih banyak Firman. Teman-teman, kita sudah di penghujung materi. Tadi sudah mendengarkan materi, sudah mendapatkan simulasi, kita sudah bagi-bagi hadiah juga. Kalau misalnya, saya sekarang mau nanya nih, tadi kan sudah berbicara sama Pak Fauzi. Kalau misalnya di sebelah kiri saya tadi ada MC, saya mau nanya, kira-kira setuju nggak kalau saya tanya MC-nya teman-teman? Setuju nggak? Setuju? Oh, pada setuju nih. Dan cowok-cowok pada setuju langsung. Kenapa nih? Kalau misalnya Devi main game nggak? Main apa tuh? Main Mobile Legends. Main Mobile Legends. Pastinya. Ada ide bisa dibagiin buat pada mau mabar nggak? Nanti aja. Sambil menunggu sesi kedua kita nanti di kegiatan SMK Games Competition, nanti kita akan bermain games bareng mungkin ya. Oke, kalau mau main game bareng sama Kak Devi, ikutin terus webinarnya berarti ya. Benar sekali. Selama Kamis beberapa waktu ke depan, berapa minggu ke depan. Iya, setiap hari Kamis di setiap minggunya. Oke, tuh teman-teman yang mau, waduh, ini langsung tiba-tiba chat ada 100 mau mabar semua nih kan. Waduh, oke siap. Siap. Yang mau, ada yang minta disapa juga tuh sama. Halo, siapa namanya? Halo Gilang. Waduh, langsung itu bawa awan pasti disapa langsung sama Kak Devi ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mau mabar nih sama Kak Devi, jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan webinar ini selama berapa minggu ke depan yang menjadi salah satu syarat juga untuk mengikuti liga kompetisi yang akan diadakan oleh Zoom Komputer. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fauzi sebagai retail trainer Acer Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk para panitia yang sudah membantu jalannya acara atau jalannya diskusi. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menyaksikan iklan sponsor dan jeda pariwara berikut. Silakan.
Oke, balik lagi sama Kak Rizal di sesi terakhir kuis SMK Connecting dari Teknologi Gaming dari Acer Indonesia. Gimana nih? Udah pada puas belum adik-adik? Yang pada nonton, yang pada tadi ngeliatin presentasi dari Kak Fauzi, Kak Jundri. Oke. Kak Rizal nih di sesi terakhir mau bagiin lagi kaos Acer. Wah, kece banget ini. Tapi ada satu syarat, yaitu jawab pertanyaan dari Kak Rizal dengan cara dengan cara main yang tadi seperti biasa. Oke, pertanyaannya adalah ini nih, nggak ada itunya ini nih. Saya nggak tahu serius, oke. Pertanyaannya adalah seri Acer apa tadi yang didemokan oleh Kak Fauzi? Oke, balasnya jangan lupa di room chat. Siapa yang paling cepat dan benar jawabannya adalah oke, nama pemenangnya adalah Abdul Haris. Selamat buat adik Abdul Haris mendapatkan kaos dari Acer. Bisa langsung datang ke Zoom Komputer Yasmin atau hubungi panitia SMK Connecting. Oke, satu lagi ada hadiah yang sangat ditunggu-tunggu mungkin oleh para penonton webinar kali ini adalah mouse gaming dari Acer. Oke. Waduh, udah pada gak sabar kayaknya nih untuk dapetin mouse gaming ini, tapi dengan syarat jawab pertanyaan dari Kak Rizal ya. Oke, pertanyaannya adalah oke, live di studio atau live di manakah kita hari ini? Oke. Oke, ada yang jawab? Live di manakah kita hari ini? Daerahnya. Oke, ayo dong. Siapa yang mau dapat nih mouse gamingnya nih dari Acer loh? Ayo, itu paling pertama kalau kalian ngikutin dari pertama sampai akhir kalian pasti tahu. Oke. Oke. Sudah ada jawaban, sudah ada pemenangnya ya. Oke, pemenangnya adalah Marcella Putri Jalianti. Selamat untuk adik Marcella Putri Jalianti dapetin mouse gaming dari Acer. Bisa langsung datang ke Zoom Komputer Yasmin atau hubungi panitia terkait. Oke, untuk kuisnya sudah selesai. Saya balikan lagi ke Kak Devi. Oke, baik Kak Rizal, terima kasih nih. Buat teman-teman nih, kita sudah memasuki penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada para audiens yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir, kemudian kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini. Untuk itu, terima kasih juga kepada Pak Fauzi yang telah menyempatkan hadir waktunya untuk acara webinar sesi pertama mengenai teknologi gaming. Oke, teman-teman, saya nih mau mengingatkan kembali untuk selalu mengikuti acara webinar kita kali ini karena untuk mendaftarkan teman-teman nih untuk mendaftarkan tim gamingnya untuk tiap perwakilan sekolah, teman-teman wajib mengikuti untuk kegiatan sesi webinar sesi kedua, 3 dan 4 ya teman-teman. Untuk mendapatkan slot pendaftaran gratis, sehingga teman-teman langsung aja habis ini membentuk suatu tim untuk menjadi perwakilan agar menang puluhan juta rupiah. Oke teman-teman, saya atas nama pribadi dan juga teman-teman dan atas rekan-rekan semua ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Semoga ilmunya dapat diterima teman-teman dan menjadi bermanfaat untuk di kemudian harinya. Oke teman-teman, sekian untuk sesi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.